Baik, selamat datang kembali di teori bilangan. Sekarang kita mau ke pembahasan mengenai kongruen linier atau kekongruenan linier. Nah, ada sebuah quote gini, belajar itu bukan beban, tapi pilihan. Berat sih, tapi harus tetap dijalani. Tentu saja untuk bekal hidup yang tak pasti ke depannya. Jadi, kekongruenan linier ini kalau di persamaan biasa kan persamaan linier ya, ada ini sama saja dengan persamaan linier tapi dalam modulo gitu. Jadi bentuknya itu AX kongruen B modulo N. Jadi di sini yang bentuk seperti ini disebutnya sebagai kekongruenan linier. Atau kalau di bukunya Burton itu disebutnya sebagai linear congruencies. Nah, solusi dari persamaan ini, yang tadi, kekongruenan linier ini, merupakan sebuah bilangan bulat X0, di mana si X0-nya ini harus memenuhi AX0 kongruen B modulo N. Atau kalau kita kembalikan lagi ke definisi modulo, berarti ini sama saja dengan si N-nya itu harus membagi atau AX0 min B-nya ini harus dapat dibagi habis oleh N. Gitu. Jadi ini merupakan kelipatan N. Nah, seperti ini. Jadi AX0 min B-nya itu ya kelipatan N. N dikali Y0. Y0-nya ini sebuah bilangan bulat lagi. Gitu. Kalau misal kita teruskan atau ubah persamaan ini menjadi AX0 dikurangi NY0 sama dengan B. Jadi NY0-nya pindah ke sebelah kiri, B-nya pindah ke sebelah kanan. Ini menjadi sebuah persamaan biopantin gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau mencari solusi dari kekongruenan linier, kita bisa menggunakan langkah-langkah yang sama ketika kita mencari solusi dari persamaan diopentin. Nah, kita lihat contoh di sini. Kalau kita punya X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 9, keduanya ini merupakan solusi dari 3X kongruen 9 modulo N. Oke. Kenapa dibilang keduanya solusi? Kalau kita coba nih ya, masukkan si X-nya sama dengan 3. Berarti 3, X-nya sama dengan 3 ya, kali 3 itu kongruen dengan 9 modulo, oh ini bukan N, 12 maksudnya. 12. Nah, saya salah tuh. 9 modulo 12. Kita lihat, ini 9, ini 9. Kalau kita kurangkan berarti kan 0. 0 ini kan kelipatan 12 ya, dengan Y0. Y0-nya berarti yang memenuhi persamaan ini ya Y0 sama dengan 0. Gitu. Jadi 3 ini merupakan solusi dari 3X kongruen 9 modulo 12, bukan N ya. Kemudian yang negatif 9 pun sama. Kalau 3 dikali negatif 9, ini kan sama dengan 27. Kalau 27, negatif ya, dikurangi dengan 9, ini kan sama aja dengan, berapa tuh? 18. Kok 18? Benar nggak sih? 9 kali, oh ini kan negatif ya, negatif 27. Negatif 27 dikurangi 9 itu sama aja dengan 36 ya, negatif. 36 ini kan kelipatan 12. 12 dikali negatif 3. Berarti ya nolnya di sini negatif 3 gitu. Dan X ini adalah betul solusi dari
3X kongruen 9 modulo 12. Tetapi kalau kita lihat 3 dan 9 itu, 3 dan negatif 9 maksudnya, tidak saling kongruen pada modulo 12 gitu. 3 itu, betul nggak? 3 dikurangi negatif 9, oh sorry. 3 dikurangi negatif 9 itu kongruen ya, bukan tidak kongruen. Saling kongruen dengan modulo 12. Nah, kenapa? Karena kalau misal 3 dikurangi negatif 9 kan 12 ya. 12 ini kan sama aja dengan 12 kali 1. Dia kelipatan 12. Berarti dia kongruen dengan negatif 9 modulo 12. Karena dia saling kongruen, maka dua solusi ini dianggap sebagai solusi yang sama, bukan solusi yang berbeda. Jadi kalau misal kita bilang solusinya berapa? 3, solusinya berapa? Negatif 9, sebetulnya ini adalah dua solusi yang sama gitu. Dia dianggap sebagai dua solusi yang berbeda kalau dia tidak saling kongruen. Nanti kita lihat di contoh berikutnya. Nah, di sini ada teorema 4.7. Kita nggak berbicara di bab ini, kita nggak berbicara tentang pembuktian ya. Kita langsung ke aplikasi teoremanya saja. Kita lihat teorema 4.7. Teorema 4.7 itu dikatakan bahwa kalau kita punya kekongruenan linier yang seperti ini, AX kongruen dengan B modulo N, dia akan memiliki solusi jika dan hanya jika D itu membagi B. D itu sendiri siapa? D itu adalah GCD-nya atau FPB-nya dari AN. Jadi kalau GCD AN-nya membagi B, maka dia dikatakan memiliki solusi kekongruenan liniernya. Begitupun sebaliknya. Kalau GCD AN-nya membagi B, maka ini memiliki solusi. Atau kalau ini memiliki solusi, maka pasti si GCD-AN-nya itu membagi B. Gitu. Jadi bolak-balik ya. Kemudian ada lanjutannya. Jika D ini membagi B, maka AX kongruen B modulo N ini akan memiliki D buah solusi. Jadi solusinya akan ada sebanyak D, akan ada banyak gitu. Tadi kita lihat ada 3 dan negatif 9. Tapi itu tidak berarti 3 dengan negatif 9 itu solusi yang berbeda. Kita anggap sama karena dia saling kongruen. Nah, kalau ada kasus yang D-nya membagi B, pasti solusinya itu ada sebanyak D buah yang tidak saling kongruen tentu saja dengan modulo N ini. Siapa aja itu? Yaitu X0 ditambah N per D dikali dengan T. T-nya ini siapa? T-nya ini bilangan bulat dari 0 sampai dengan D-1, termasuk 0 dan D-1 di dalamnya. Karena ini kurang dari sama dengan ya. Gitu. Itu teorema 4.7. Kemudian dari teorema ini lahir sebuah koroleri. Korolerinya bilang bahwa kalau GCD-nya 1 atau AN-nya ini saling prima, maka kekongruenan linier dari AX yang kongruen dengan B modulo N ini akan memiliki solusi modulo N yang tunggal. Jadi kalau GCD AN-nya 1, solusinya mesti tunggal, cuma 1 gitu. Tapi kalau GCD AN-nya sama dengan D, solusinya mesti ada sebanyak D buah. Kita lihat contohnya. Contohnya ada di example 4.7 kalau yang di bukunya Burton. Kita lihat di sini dituliskan bahwa ada kekongruenan linier 18X kongruen dengan 30 modulo 42 katanya. Kita lihat. Perhatikan bahwa GCD 18 dengan 42, A-nya 18 ya, N-nya 42. Ini A 18, N-nya 42. GCD 18 dengan 42 atau FPB-nya 18 dengan 42 kan 6 ya. Nah, kalau kita lihat lagi, 6 ini membagi habis 30. Lalu 30 ini kelipatannya 6.
Ya, 6 kali 5 kan ya. Nah, berarti kata teorema 4.7 akan ada sebanyak D buah solusi. Akan ada 6 solusi di sini. Siapa aja itu? Kita lihat di sini nih. 18X kongruen 30 modulo 42. Ini kan bisa kita tulis sebagai 18X dikurangi 30 sama dengan 42K. Katakanlah kalau K-nya sama dengan 1, kita bisa memperoleh nilai X-nya. Kalau K-nya 1 kan ini berarti persamaannya jadi ini ya. 18X, lihat panahnya ya, dikurangi 30 sama dengan 42. Sehingga kita dapat X-nya adalah 4. Nah, X4 ini kita tetapkan dia sebagai X0. Berarti 6 buah solusinya itu adalah X0 ditambah N, N-nya kan 42 ya, per D, D-nya 6 dikalikan dengan T. T-nya siapa? 0 sampai dengan D-1, karena D-nya 6 berarti D-1-nya 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 ditambah 42 per 6 itu 7 kan? Sorry. 42 per 6, kalau ini misal saya uraikan, 4 ditambah yang ini ke sini ya, 7T, si T-nya itu dari 0 sampai dengan 5. Berarti kan yang X1, 4 ditambah 7 kali 0, 4. X2, 4 ditambah 7 kali 1. Jadi 4 tambah 7, 11 ya. X3 masih 4 ditambah 7 kali 2. 7 kali 2, 14, 18. Nah, nanti dapat ini. 4, 11, 18, 25, 32, 39. Ini adalah solusi dari kekongruenan linier. Dan kita bisa lihat, 4 itu tidak kongruen dengan 11 modulo 42. Dan 4 juga tidak kongruen dengan 18 modulo 42. Ini tidak saling kongruen. Makanya ini dipandang sebagai solusi yang berbeda. Lain halnya dengan yang tadi di awal kita contohkan, 3 dengan negatif 9. Dia saling kongruen terhadap modulo 12. Kalau ini dia tidak saling kongruen. Berarti ke 6-nya ini yang 4 modulo 42, 11 modulo 42, 18 modulo 42, dan seterusnya. Ini semuanya adalah solusi dari kekongruenan linier ini. Gitu. Kita lihat lagi sekarang. Jadi kalau bisa ditanya X-nya siapa aja, ya ini. 4. Berarti yang memenuhi ini 4, 11, 18, 25, 32, 39. Coba aja. 18 kali 4. Berapa tuh 18 kali 4? 40 ditambah 32. Kali 4. 72 ya. 72 dikurangi 30. Nih, kalau yang 18 kali 4. 18 kali 4 dikurangi 30. 72 kurangi 30, 42. Ini kelipatan 42. Sama. 11. 11 kali 18. 198 dikurangi 30. 198 kurangi 30. 168. 168 ini kalau kita bagi 42, 4. Berarti kan ini kelipatan 42 juga. 42 kali 4. Gitu. Nah, semuanya ini bisa memenuhi kekongruenan linier yang di awal kita sudah tentukan. Gitu. Jadi cara mencari solusinya seperti itu. Diopantin kan bilang solusinya apa? X0 ditambah, dulu kan ini ya B per D kali T gitu. Ini pun sama halnya dengan cara mencari diopantin. Kita tetapkan dulu X0-nya siapa gitu. Tanpa menentukan Y0 dulu nggak apa-apa. Dari sini kita bisa langsung X0-nya diperoleh. Kita lanjut ke yang example-nya 4.8.
Sampelnya 4.8 ini ada kekongruenan linearnya itu 9X kongruen dengan 21 modulo 30. Kalau kita lihat GCD dari 930 itu kan 3 ya FPB-nya. Dan 3 ini kalau misal dia dengan 21, dia bisa membagi habis 21. Jadi 21 ini ya kelipatan 3 juga. Gitu. 3 kali 7 kan 21 ya. Kata teorema 4.7, si kekongruenan linear ini yang 9X kongruen 21 modulo 30 pasti memiliki 3 buah solusi. Nah, siapa aja solusinya? Kalau tadi kita misalkan K-nya sama dengan 1 ya. Kalau ini K-nya sama dengan 1, sulit. Karena kan kalau misal K1 ini jadi 51, ini 9. Dia bukan kelipatan X-nya nggak bisa dapat bilangan bulat. Makanya coba K-nya sama dengan 2. Kalau K-nya sama dengan 2, nih berarti kan yang sebelah kanan ini 30 kali 2 jadinya 60. Sehingga kita punya persamaan 9X dikurangi 21 sama dengan 60. 60 ditambah dengan 21 jadinya 81. 81 ininya 9X sebelah kirinya. Berarti dapat X-nya adalah 9. Gitu. Jadi mudah-mudahan paham ya. Jadi si K ini 9 kan kita punya 9X dikurangi 21. Ini 30, K-nya ganti 2. Jadi 9X dikurangi 21 sama dengan 60. Jadi kalau 9X ini kan pindah ruas jadinya 81. Jadi dapat X-nya adalah 9. Nah, ke sini maksudnya. Jadi X0-nya adalah 9. Nih. 3 buah solusinya mana? Berarti X0 ditambah N, N-nya 30 dibagi dengan D, D-nya 3. Siapa aja itu? Kalikan dengan T ya. Berarti 9 ditambah 30 per 3 itu 10 T ya. X-nya itu adalah 9 ditambah 10 kali T. T-nya siapa? 0 sampai dengan D-1. D-1-nya berarti 2. 0, 1, 2. Berarti siapa aja X-nya? 9 ditambah 0, 9 ditambah 10 kali 1, 19. 9 ditambah 10 kali 2, 20 tambah 9, 29. Jadi X yang memenuhinya adalah 9, 19, 29. Kalau kita coba satu-satu, 9, misal X-nya kan 9, terus X yang satunya lagi 19, X yang satunya lagi 29. Kita coba satu-satu nih, 9 kali 9 dikurangi 21. Ini 81, kurangi 21, 60. 60 itu 30 kali 2, lipatan dari 30. Gitu. 19 kali 9, tuh, kurangi dengan 21. Nah, kita lihat 19 kali 9 ini 171, kurangi 21, 150. 150 ini 30 kali 5, ini juga kelipatan 30. Demikian juga yang 29 mesti sama. Jadi solusinya ya pasti ada 3. Siapa? Kita bisa hitung dengan cara yang sama seperti halnya yang tadi di example-nya 4.7, contohnya 4.7. Nah, kalau menggunakan persamaan Diopantin, bagaimana cara mencarinya? Kita lihat nih, sebetulnya sama aja dengan yang tadi. Kalau Diopantin kan si persamaan kekongruenan linear ini yang 9X dikurangi, 9X kongruen 21 modulo 30 ini, kita bisa tulis sebagai persamaan Diopantin 9X dikurangi 30 ya sama dengan 21. Dulu ketika kita mencari persamaan Diopantin, kita kan menentukan FPB itu dengan menggunakan algoritma pembagian ya, membalikan algoritma pembagian. 3 itu kan FPB-nya atau GCD-nya sama dengan tulis dalam kombinasi linear ini 9X kurangi 30. 9 kali negatif 3 dikurangi 30 kali negatif 1. Gitu. Sehingga nanti kita dapat X0-nya negatif
3, X 0-nya, ini Y 0-nya, ini negatif 1. Tapi kan ini sama dengan 3. Nah, yang kita inginkan di sini sama dengan 21, bukan 3. 21 ini berarti 3 kali 7. Berarti kedua ruas ini dikalikan dengan 7. Sehingga di sini 21 jadinya. Yang 11 ini yang tadi kita dapat nilai X0, Y0-nya kalikan 7 juga. Ini jadi negatif 21 dengan negatif 7. Jadinya kita dapat nilai X0-nya itu kalau kita menggunakan diopentin tadi ya adalah negatif 21. Gitu. Sehingga solusinya mana? Ya ini, negatif 21, diopentin kan sama ya, B per D. Cuman di sini B-nya jadinya N, 30 per 3. Gitu. Jadi negatif 21 ditambah 10, kalau kita masukkan, ya ini negatif 21 tambah 0, negatif 21, negatif 11, tambah, negatif 21 ditambah 10, negatif 11, negatif 21 ditambah 20, negatif 1. Kalau ini kita ubah ke bilangan bulat positif, ini kan modulonya 30 ya, X dikurangi negatif 21 berarti X plus 21. Bilangan berapa yang misalkan kongruen dengan bilangan positif yang kongruen dengan negatif 21 modulo 30. Dia kan 9. 9 kongruen dengan negatif 21 modulo 30. Kenapa bisa begitu? Sama kayak yang tadi 3 dengan negatif 9. Ini kan 9 kongruen dengan 21 modulo 30. Ini kalau misal kita kurangi dengan 9, jadinya kan 30 ya. 9 dikurangi negatif 21 maksudnya. Jadi 30. Dia kelipatan 30. Berarti kalau kita tulis ini, negatif 21 berarti sama aja dengan X kongruen dengan 9 modulo 30 gitu. Begitupun dengan negatif 11 dengan 19. Negatif 1 dengan 29. Dia dua bilangan yang kalau di kekongruenan itu dikatakan sebagai bilangan solusi yang sama gitu. Jadi kalau kita bilang negatif 21 modulo 30 sama aja dengan 9 modulo 30. Nah, kemudian kita lihat sekarang ke teorema 4.8. Teorema 4.8 ini disebut juga sebagai Chinese Remainder Theorem atau teorema sisa dari Cina. Jadi kenapa dari Cina dibilang bahwa yang pertama kali mengungkapkan persoalan ini adalah orang Cina, namanya si siapa? Susu kalau nggak salah. Nah, Sun Tzu ini dulu pernah mengupakan masalah begini. Ada tidak sih bilangan yang kalau dibagi 3, sisanya 2, kalau dibagi 5, sisanya 3, kalau dibagi 7, sisanya 2. Bilangannya berapa itu? Nah, dulu sekali di abad pertama, kalau nggak salah, abad pertama Masehi, gitu. Dia mengemukakan permasalahan ini. Mencari bilangan yang kalau dibagi 3 bersisa 2, kalau dibagi 5 bersisa 3, kalau dibagi 7 bersisa 2. Gitu. Lalu muncullah teorema ini, Chinese Remainder Theorem. Teorema ini sebetulnya muncul setelah permasalahan itu timbul beberapa tahun kemudian dan ditemukan oleh siapa saya lupa, ada di bukunya Barton. Jadi permasalahan itu bisa diselesaikan dengan atau si X-nya ini kita bisa cari dengan A1, N1, X1 ditambah dengan A2, N2, X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan AR, NR, XR. Jadi ini mesti nanti si solusi ini akan kongruen dengan AK, NK, XK modulo NK. Nah, NK-nya sendiri siapa? NK-nya ini ya tadi pembagi-pembaginya itu N1, N2 sampai NR yang kita bilang
Ini dibagi ini, sisa ini. Jadi A1 ini sisanya sebetulnya. Ini bilangan N1 tuh yang membaginya itu tadi, atau kelipatannya itu. Tuh, ini sisanya. N-nya itu adalah perkalian dari N1 sampai dengan NR. Ketika dibagi dengan NK, berarti kan tinggal N1, N2, NK-1, NK-nya sudah hilang ya. NK plus 1 langsung ke NR. Sehingga nanti kalau misal kita lihat lagi, NKX itu akan kongruen dengan 1 modulo NX. Ini di pembuktiannya ada sebetulnya. Jadi yang kita pegang sekarang, kalau kita memiliki sistem kekongruenan, kalau di persamaan linear kan ada sistem persamaan linear ya. Di sini kekongruenan linear juga dia punya sistem kekongruenan linear. Kekongruenan linear seperti ini, dia akan memiliki solusi bersama X bar ini. X bar itu sama dengan apa? A1, N1, X1, A2, N2, X2. Si N1 siapa? Berarti N dibagi N1, N2, N2 besar maksudnya ya, N besar 2. Berarti N dibagi N kecil 2 dan seterusnya gitu. Nah, kita lihat nih di contoh 4.9. Ini masalah yang dikemukakan sama si Sun Tzu itu. Bilangan berapa sih yang kalau dibagi 3 sisanya 2. Berarti kita bisa tulis sebagai X kongruen dengan 2 modulo 3. Ini kan sebetulnya si X ini dibagi 3 bersisa 2. Gitu kan ya. Kita kan taunya X dikurangi 2 sama dengan 3K. Gitu. Ini kan kalau misal ditulis dalam algoritma pembagian sama aja dengan X itu akan sama dengan 3K ditambah 2. Ini sisa gitu. Bilangan berapa yang kalau dibagi 5 bersisa 3 gitu. Bilangan berapa yang kalau dibagi 7 bersisa 2. Nah, hal pertama katanya kita cari dulu M-nya. M-nya itu adalah perkalian seluruh pembaginya itu tadi. Kelipatan yang tadi itu 3K, 5K, 7K, si N. Ini N1, ini N2, ini N3. Berarti 3 kali 5 kali 7. Kita dapat N kecil ini, 105. N besar 1, berarti kan N kecil ini dibagi dengan N1 yang ini. N kecil 1 ini, 3. N besar 1 ini, 105 dibagi 3, dapat 35. N besar 2, berarti 105 dibagi dengan 5, 21. N besar 3, 105 dibagi 7, 15. Sehingga kita punya kekongruenan linier yang baru bahwa, ini kan tadi kita diminta bikin kekongruenan linier baru dengan ini ya. NXX kongruen dengan 1 modulo NX. Berarti kongruennya ini NXX, N1, 35X kongruen dengan 1 modulo N1 kecil, N kecil 1, 3. Berarti di sini sama aja dengan 3X dikurangi 1 sama dengan 3M. Ini kalau misal kita ambil M-nya sama dengan 23, dapat X-nya adalah 2. Kenapa N-nya 23? Biar kita bisa melebihi 35 aja di sini. Gitu. Jadi ambilnya yang 3 kali berapa? Kelipatannya itu yang bisa melebihi 35. 3 kali 10 kan ya mungkin masih 30. 3 kali 11 terus ditambah 1 masih belum dapat kelipatan 35. Jadi dapat kita kelipatan 35-nya itu di M sama dengan 23. Jadi dapat nanti si X-nya itu adalah 2. Kalau X-nya 2, 35 kali 2, 70 kurangi 1, 69. Ini sama aja dengan 3 kali 2, 3. 69 juga. Gitu. Sehingga X-nya ini 2, X yang ini 1 dengan kelipatan 5-nya N pas 4. Kemudian yang di sini dapat X1 dengan kelipatan 7-nya ketika dia dikali 2. Sehingga nanti kita dapat solusi bersamanya A1, N1, X1, A2, N2, X2 sampai dengan
A3, N3, X3 karena cuma ada 3 ya. 2, A-nya kan tadi ini 2, A1, A2, A3. 2, terus ini N1-nya 35, N2, N3. Ini berarti X1, X2, X3. Ini 2, 1, 1. Jadi dapat solusi bersamanya itu adalah 233. 233 ini sama aja dengan 23 modulo 105 gitu. Bu, kenapa 23? Kan kita kalau misal mau cari modulo si bilangan yang di sini yang kongruennya itu harus ambil yang paling kecil dari modulonya itu sendiri. X-nya adalah 23. Bagaimana caranya? Tinggal ini aja, ini 105. Ini 233. 105 itu kelipat berapa? 105 kali berapa yang nanti mendekati ke 233. Nah, itu terus sisanya berapa? Berarti 23 kan? Ini kalau bisa 105 kali 2, berarti kan 210. 210 dengan 233 sisanya 23. Jadi ini sama aja dengan X-nya 23. Jadi ternyata bilangannya kalau dibagi X kalau dibagi 3 sisa 2, X kalau dibagi 5 sisa 3, X kalau dibagi 7 sisa 2, X-nya ini adalah 23. Gitu, si X-nya itu adalah 23. Coba aja 23 bagi 3, ini kan dapat berapa? 7 ya. 7, tapi dia bersisa 2 sisanya. Terus yang ini 23 bagi 5. Ini dapat 4. Tapi ada sisa. Berapa sisanya? 3. Yang ini 23 kalau kita bagi 7 dapatnya 3, tapi bersisa 2. Gitu. Jadi bilangan untuk mencari hal-hal yang demikian zaman dulu udah ada persoalan-persoalan itu dan sudah dipecahkan di zaman dulu juga sebetulnya. Sekarang kita tinggal menggunakannya saja. Gitu. Nah, ini tentang kekongruenan linear. Jadi tugasnya tadi sebetulnya ini sudah kita bahas semua, jadi Ibu nggak bahas. Tinggal nanti dipraktekkan di rumah, cek LMS-nya. Nanti minggu depan kita nge-zoom, tanyakan apa yang butuh ditanyakan, kerjakan latihannya, dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan.